Pernahkah kamu membayangkan melihat cahaya misterius terbang tepat di atas masjid saat malam yang paling mulia dalam Islam? Inilah yang membuat seorang bule benar-benar kaget dan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Di malam Lailatul Qadar yang penuh keberkahan, sebuah cahaya aneh terlihat melayang di langit tepat di atas masjid. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini hanya fenomena biasa atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Sebelum kita masuk ke kisah yang membuat banyak orang merinding ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tulis di kolom komentar kamu menonton dari kota mana. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Kalau sudah, yuk kita saksikan kisah selengkapnya. Namaku Maeva. Aku berusia 26 tahun dan berasal dari Prancis. Beberapa waktu lalu, aku mengunggah sebuah video ke media sosial yang sama sekali tidak aku duga akan menjadi sangat ramai dibicarakan orang. Awalnya, aku hanya ingin membagikan pengalaman aneh yang aku lihat dari balkon apartemen tempat aku tinggal sementara di Indonesia. Tapi setelah video itu aku unggah, dalam waktu singkat, ribuan orang mulai menontonnya, membagikannya, dan menuliskan berbagai komentar. Banyak orang bertanya kepadaku, hal yang sama, apa sebenarnya yang aku lihat malam itu? Mengapa ada cahaya yang terlihat melayang di langit tepat di atas sebuah masjid? Bahkan ada yang mengatakan bahwa kejadian itu sangat berkaitan dengan sebuah malam yang sangat istimewa bagi umat Islam. Sejujurnya, sampai sekarang aku sendiri masih merinding setiap kali mengingat malam itu. Saat pertama kali melihatnya, aku hanya berdiri terpaku di balkon apartemenku sambil memandang ke langit dengan perasaan campur aduk antara bingung, penasaran, dan juga takjub. Saat itu, aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang aku saksikan. Setelah videoku mulai menyebar kemana-mana, semakin banyak orang yang mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Ada yang mengatakan itu hanya fenomena biasa. Ada juga yang percaya bahwa malam itu adalah malam yang sangat spesial. Malam yang penuh keberkahan yang disebut oleh banyak orang sebagai malam Lailatul Qadar. Semua komentar itu membuatku kembali mengingat bagaimana semuanya bermula. Banyak orang hanya melihat potongan video singkat yang aku unggah, tetapi mereka tidak tahu cerita lengkap di baliknya. Mereka tidak tahu mengapa aku berada di Indonesia. Bagaimana aku bisa tinggal di apartemen yang tepat menghadap ke arah masjid itu, dan bagaimana akhirnya aku berada di balkon pada malam yang sangat aneh tersebut. Jadi di video ini, aku ingin menceritakan semuanya dari awal, tentang perjalananku ke Indonesia, tentang malam yang tidak akan pernah aku lupakan, dan tentang cahaya misterius yang membuatku terdiam cukup lama di balkon apartemenku. Percayalah, jika kalian berada di posisiku malam itu, mungkin kalian juga akan merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan. Sebuah perasaan takjub yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dan semuanya bermula dari keputusanku datang ke Indonesia untuk sebuah perjalanan yang awalnya hanya aku anggap sebagai liburan biasa. Sebelum kejadian aneh itu terjadi, semuanya sebenarnya dimulai dari sebuah perjalanan yang sangat biasa. Namaku Maeva. Aku berusia 26 tahun dan aku berasal dari Prancis. Sejak beberapa tahun terakhir, aku sangat suka melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk melihat budaya yang berbeda dan mengenal kehidupan orang-orang di tempat lain. Aku selalu merasa dunia ini terlalu luas untuk hanya dilihat dari satu tempat saja. Karena itu, setiap kali aku memiliki kesempatan, aku mencoba mengunjungi negara baru. Salah satu negara yang sejak lama membuatku penasaran adalah Indonesia. Aku sering melihat foto-foto Indonesia di internet, pantainya yang indah, kotanya yang ramai, dan yang paling membuatku tertarik adalah keberagaman budayanya. Banyak orang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan tradisi, makanan, dan kehidupan masyarakat yang unik. Akhirnya, beberapa bulan yang lalu aku memutuskan untuk datang ke Indonesia. Tujuanku sederhana, aku ingin berwisata selama beberapa minggu, mencoba makanan khasnya, berjalan-jalan di kota-kota yang belum pernah aku lihat sebelumnya, dan tentu saja merasakan langsung kehidupan masyarakat di sana. Namun, ada satu hal lagi yang membuatku sangat penasaran tentang Indonesia. Banyak orang yang pernah datang ke sini mengatakan bahwa negara ini memiliki suasana spiritual yang sangat kuat. Mereka sering bercerita tentang bagaimana kehidupan keagamaan di Indonesia terasa sangat hidup dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya.
Di Prancis, suasana seperti itu tidak terlalu terasa dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah, aku ingin melihatnya sendiri. Aku ingin tahu seperti apa rasanya berada di tempat di mana banyak orang menjalani kehidupan yang sangat dekat dengan nilai-nilai spiritual mereka. Ketika aku akhirnya tiba di Indonesia, perasaanku campur aduk antara senang, penasaran, dan juga sedikit gugup. Semuanya terasa baru bagiku. Bahasa yang berbeda, makanan yang berbeda, suara kota yang berbeda, bahkan aroma udara di malam hari terasa berbeda dari yang biasa aku rasakan di negaraku. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa perjalanan yang awalnya hanya aku rencanakan sebagai liburan biasa justru akan memberiku sebuah pengalaman yang sangat aneh dan sulit aku lupakan. Pengalaman yang terjadi beberapa malam kemudian, tepat ketika aku sedang berdiri sendirian di balkon apartemen tempat aku menginap. Selama berada di Indonesia, aku memutuskan untuk tinggal di sebuah apartemen yang berada di kota yang cukup ramai. Aku memilih tempat itu karena lokasinya dekat dengan banyak tempat makan, toko, dan juga tidak terlalu jauh dari pusat kota. Bagiku, sebagai wisatawan, tempat itu terasa sangat nyaman. Apartemen itu tidak terlalu tinggi, tetapi dari balkon kamarku aku bisa melihat pemandangan yang cukup luas ke arah kota. Salah satu hal yang paling menarik perhatianku sejak hari pertama adalah sebuah masjid besar yang berdiri tidak jauh dari apartemen tempatku tinggal. Dari balkon itu, aku bisa melihat bagian kubahnya dengan jelas. Pada siang hari, masjid itu terlihat tenang, tetapi menjelang sore hingga malam hari, tempat itu sering dipenuhi orang yang datang dan pergi. Awalnya, aku hanya menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan kota yang biasa. Namun, ada satu hal yang perlahan membuatku semakin memperhatikan tempat itu. Setiap hari, pada waktu-waktu tertentu, aku sering mendengar suara yang sangat merdu bergema dari arah masjid tersebut. Suara itu terdengar melalui pengeras suara dan menyebar ke seluruh area sekitar apartemen. Beberapa hari kemudian, aku baru mengetahui bahwa suara itu disebut azan, sebuah panggilan bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Bagiku, suara itu terasa sangat berbeda dari suara apapun yang biasa aku dengar di negaraku. Ada sesuatu dalam lantunan suara itu yang terasa sangat tenang. Kadang ketika suara itu terdengar, aku sedang duduk di balkon sambil melihat langit sore atau lampu-lampu kota yang mulai menyala. Anehnya, setiap kali aku mendengarnya, suasana di sekitarku terasa lebih damai. Aku bahkan beberapa kali berhenti melakukan apapun hanya untuk mendengarkan suara itu sampai selesai. Rasanya sulit dijelaskan, tetapi suara itu memiliki keindahan yang sederhana dan menenangkan. Saat itu aku belum benar-benar memahami makna dari semua hal yang terjadi di sekitarku. Aku hanya merasa bahwa kehidupan di tempat itu memiliki ritme yang berbeda. Orang-orang tampak menjalani hari mereka dengan cara yang sangat dekat dengan kepercayaan mereka. Dan tanpa aku sadari, masjid yang selalu aku lihat dari balkon apartemen itu nantinya akan menjadi bagian dari sebuah pengalaman yang sangat aneh yang terjadi pada suatu malam. Malam yang pada saat itu sama sekali tidak aku duga akan menjadi salah satu momen paling berkesan dalam hidupku. Saat aku berada di Indonesia, aku menyadari bahwa kebetulan waktuku bertepatan dengan bulan Ramadan. Ini adalah pengalaman pertamaku berada di negara yang mayoritas penduduknya menjalankan ibadah puasa. Aku sangat penasaran bagaimana suasana malam di bulan yang dianggap suci ini. Seiring hari-hari berlalu, aku mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Setiap malam, terutama setelah azan Isya, suasana di sekitar masjid menjadi jauh lebih hidup dibandingkan siang hari. Banyak orang datang untuk beribadah, sebagian duduk di teras masjid, sebagian lagi melaksanakan salat tarawih. Lampu-lampu masjid menyala terang, suara lantunan doa dan ayat suci terdengar jelas hingga ke balkon apartemenku. Aku merasa suasana itu begitu hangat dan penuh energi. Tidak seperti di negaraku, di mana malam biasanya sepi dan tenang, di sini ada kesibukan yang terasa damai sekaligus spiritual. Aku bahkan beberapa kali berdiri di balkon hanya untuk menikmati pemandangan jamaah yang datang dan pergi, sambil membayangkan kehidupan mereka sehari-hari.
Suatu malam, saat aku sedang berbincang dengan seorang teman lokal yang kukenal selama beberapa hari, dia memberitahuku tentang sebuah malam yang sangat istimewa bagi umat Islam. Dia menyebutnya malam Lailatul Qadar, malam yang dipercaya memiliki keberkahan luar biasa, di mana doa-doa lebih mudah dikabulkan dan setiap amal dianggap lebih bernilai. Dia menjelaskan bahwa malam ini biasanya terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, tetapi tanggal pastinya tidak bisa dipastikan. Mendengar itu, aku merasa penasaran sekaligus sedikit bersemangat. Aku tidak pernah mengalami malam yang dianggap sangat suci dan penuh keberkahan sebelumnya. Sekarang, aku mulai menyadari bahwa bulan Ramadan di Indonesia bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang kedekatan dengan sesuatu yang lebih spiritual, sesuatu yang bisa dirasakan dalam setiap detik malam. Tanpa aku sadari, malam itu akan menjadi malam yang berbeda dari semua malam Ramadan yang pernah aku dengar sebelumnya. Malam yang kemudian memberiku pengalaman yang sama sekali tak aku duga, dan yang akhirnya membuatku menatap langit dari balkon apartemenku dengan perasaan kagum dan takjub. Malam itu, aku sedang berdiri di balkon apartemennya, menikmati udara malam yang hangat tapi segar. Kota terasa tenang dibanding siang hari, meskipun tetap ada suara kendaraan dari jauh. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, dan dari kejauhan aku bisa melihat masjid yang selalu menarik perhatianku. Seperti malam-malam sebelumnya, masjid itu masih ramai dengan jamaah yang melaksanakan ibadah. Beberapa orang sholat, beberapa membaca doa, dan suara lantunan ayat masih terdengar samar dari pengeras suara. Aku merasa damai hanya dengan menatap semua itu dari balkon apartemenku. Namun malam itu terasa berbeda. Saat aku sedang memandangi masjid, mataku menangkap sesuatu yang aneh di langit. Ada cahaya kecil yang bergerak perlahan-lahan tepat di atas area masjid. Awalnya aku berpikir itu hanya drone, atau mungkin lampu yang dibawa seseorang. Aku mencoba untuk mengabaikannya, menganggapnya sebagai hal biasa. Tetapi sesuatu dalam gerakan cahaya itu membuatku merasa tidak biasa. Cahaya itu bergerak dengan pola yang lembut, hampir seperti menari di udara. Tidak bergerak seperti pesawat, dan tidak mengeluarkan suara seperti drone. Aku menatapnya lebih lama, dan semakin lama aku merasa bahwa ini bukan hal yang biasa. Aku segera mengambil ponsel dari sakuku, berniat merekamnya. Jantungku berdetak lebih cepat karena penasaran dan sedikit takut. Aku ingin menangkap setiap detik cahaya itu, karena sesuatu dalam hatiku mengatakan bahwa aku sedang menyaksikan sesuatu yang istimewa. Dan saat aku merekam, aku benar-benar merasa terdiam. Cahaya itu terus melayang di atas masjid, dan malam yang biasanya hanya tenang, kini terasa penuh misteri dan keajaiban. Aku mulai menyadari bahwa malam itu tidak akan seperti malam-malam Ramadan yang sebelumnya aku alami. Malam itu, aku sedang menyaksikan sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang membuatku menahan nafas dan tidak ingin melewatkan satu detik pun. Aku masih berdiri di balkon apartemenku, menatap cahaya yang perlahan melayang di atas masjid. Semakin lama aku melihatnya, semakin sulit bagiku untuk meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang biasa. Cahaya itu bergerak dengan cara yang sangat aneh, berbeda dari apapun yang pernah aku lihat sebelumnya. Ia tidak mengeluarkan suara seperti drone, tidak berkedip, atau meninggalkan jejak seperti lampu pesawat, dan gerakannya begitu lembut seolah-olah menari di udara. Jantungku mulai berdetak lebih cepat, tapi ada juga perasaan damai yang aneh dalam diriku. Ada sesuatu dalam cahaya itu yang membuatku merasa kagum sekaligus takut. Aku merasa seperti melihat sesuatu yang bukan bagian dari dunia biasa, sesuatu yang seolah ingin memberiku pesan, meskipun aku tidak tahu apa itu. Aku segera meraih ponselku dan mulai merekam. Aku ingin menangkap setiap gerakan cahaya itu, setiap momen yang terjadi di malam itu. Cahaya itu tetap melayang di atas masjid, kadang bergerak sedikit ke kiri, kadang ke kanan, tapi selalu berada di posisi yang membuat masjid terlihat seolah diterangi oleh sesuatu yang sangat istimewa. Sambil merekam, aku tidak bisa berhenti memikirkan semua hal yang bisa menjelaskan fenomena ini. Apakah ini hanya permainan cahaya? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih dari itu, sesuatu yang spiritual?
Dalam hatiku, aku merasa bahwa malam itu memiliki arti yang jauh lebih besar daripada yang bisa aku pahami. Aku memperhatikan bagaimana cahaya itu berinteraksi dengan langit malam. Warna dan intensitasnya berubah sedikit seiring gerakannya, membuatnya terlihat hidup dan hampir seperti makhluk yang menari di udara. Aku merasa seperti aku menjadi saksi sesuatu yang sangat langka, sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat dalam hidup mereka. Aku merekam selama beberapa menit, mencoba untuk tidak berkedip, mencoba untuk menyimpan momen itu sebanyak mungkin. Ada rasa kagum yang bercampur dengan syukur karena aku bisa menyaksikan hal seperti ini. Malam itu, balkon apartemenku menjadi tempat aku menyaksikan sesuatu yang membuatku merasa kecil, tapi juga sangat beruntung berada di sana pada saat yang tepat. Dan ketika aku akhirnya berhenti merekam sebentar, aku hanya bisa berdiri terpaku, menatap cahaya itu, dan membiarkan diri merasakan keajaiban yang begitu nyata. Malam itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata telah terjadi tepat di depan mataku. Aku tahu bahwa pengalaman ini akan selalu membekas dalam ingatanku selamanya. Keesokan harinya, setelah malam yang luar biasa itu, aku duduk di depan laptopku dan menonton rekaman cahaya yang aku ambil dari balkon. Setiap kali aku menontonnya, rasa kagum dan takjub itu kembali muncul. Aku merasa bahwa apa yang aku saksikan malam itu terlalu unik untuk hanya aku simpan sendiri. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengunggah video tersebut ke media sosial sambil menambahkan sedikit cerita tentang apa yang aku alami. Aku tidak pernah membayangkan bahwa video itu akan menjadi begitu viral. Dalam hitungan jam, video itu mulai mendapatkan ribuan tayangan, lalu puluhan ribu. Komentar demi komentar mulai bermunculan dari berbagai akun, banyak diantaranya dari netizen Indonesia. Beberapa orang mengatakan bahwa malam itu kemungkinan adalah malam Lailatul Qadar, malam yang sangat istimewa bagi umat Islam. Mereka percaya bahwa cahaya yang aku lihat itu bukan sekadar fenomena biasa, tetapi tanda keberkahan yang langka dan sangat berarti. Ada juga yang menulis bahwa melihat cahaya seperti itu adalah pengalaman spiritual yang jarang terjadi dan seharusnya dianggap sebagai hadiah. Di sisi lain, ada juga netizen yang mencoba menjelaskan video itu dari sudut pandang logika. Mereka menduga itu mungkin refleksi cahaya, drone, atau bahkan lampu yang sengaja diterbangkan. Aku membaca semua komentar itu dengan seksama, mencoba memahami berbagai perspektif. Tapi yang pasti, komentar-komentar itu membuatku sadar satu hal. Banyak orang merasa takjub, sama seperti aku saat menyaksikannya. Aku juga merasa tersentuh oleh banyak komentar yang menyebutkan bahwa aku telah membagikan momen yang membangkitkan rasa spiritual bagi orang lain. Beberapa orang menulis bahwa melihat videoku membuat mereka merenung, berdoa, dan merasakan kehangatan malam Ramadan lebih kuat. Aku merasa seolah-olah malam itu bukan hanya pengalaman pribadiku, tetapi sesuatu yang kini bisa dirasakan dan dibagikan oleh banyak orang. Melalui semua reaksi itu, aku mulai menyadari bahwa pengalaman yang awalnya aku anggap hanya momen kebetulan, ternyata memiliki dampak yang jauh lebih besar. Video itu membuatku merasa terhubung dengan orang-orang yang bahkan belum pernah aku temui, dan menunjukkan bahwa ada keajaiban di dunia ini yang bisa dirasakan oleh siapa saja, kapan saja. Dan di tengah semua komentar dan perbincangan itu, aku kembali mengingat malam itu. Cahaya yang melayang di atas masjid, keheningan balkon apartemenku, dan perasaan kagum yang membuatku tahu bahwa aku benar-benar beruntung bisa berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Setelah semua yang terjadi, aku duduk kembali di balkon apartemenku, merenungkan malam itu dan semua reaksi dari video yang aku unggah. Aku harus jujur, sampai sekarang aku masih tidak tahu pasti apa yang sebenarnya aku lihat malam itu. Apakah itu fenomena alam yang langka, cahaya spiritual, atau sekadar ilusi yang kebetulan sangat indah? Jawaban pastinya masih menjadi misteri bagi diriku. Meski begitu, satu hal yang aku rasakan dengan jelas adalah rasa syukur yang begitu besar. Sebagai seseorang yang datang ke Indonesia hanya untuk berwisata, aku tidak pernah membayangkan akan mendapatkan pengalaman yang begitu mendalam secara spiritual.
Aku datang hanya untuk melihat budaya, mencicipi makanan, dan menikmati suasana kota. Tapi apa yang aku alami jauh melampaui semua itu. Momen itu membuatku merasa beruntung, karena bisa menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Aku merasa seolah-olah malam itu memberiku sebuah hadiah yang tidak bisa dibeli dengan uang atau direncanakan sebelumnya. Suasana hening di balkon apartemen, cahaya yang lembut di atas masjid, dan suara azan yang menenangkan, semuanya menyatu menjadi pengalaman yang begitu istimewa. Aku menyadari bahwa Indonesia memberiku sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Bukan hanya keindahan fisik atau keramah tamahan orang-orangnya, tetapi juga momen yang membuatku merasa kecil sekaligus tersentuh secara batin. Aku tahu malam itu akan selalu terpatri dalam ingatanku, sebagai salah satu pengalaman paling unik dan berkesan dalam hidupku. Dan setiap kali aku mengingatnya, aku tersenyum sendiri, merasa bersyukur karena berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat. Malam itu mengajarkanku bahwa kadang, dalam perjalanan yang tampak biasa saja, kita bisa menemukan keajaiban yang luar biasa. Sesuatu yang akan selalu aku kenang dan ceritakan kepada orang lain seumur hidupku.